Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sriwahyuni dengan NIM 2414010037. Di sini saya ingin menjelaskan materi ke-6 mengenai dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi mengenai konsep pendidikan menurut Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billahi wala tahzan 'alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya itu arti dari Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 28. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Bersabarlah Nabi Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Janganlah bersedih terhadap kekufuran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan. Materi selanjutnya itu tentang asbabun nuzul Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Asbabun nuzul Surah An-Nahl ayat 125 tidak ditemukan secara eksplisit dalam sejumlah kitab tafsir yang telah ia telusuri, seperti Tafsir Al-Misbah, Tafsir As-Sawi, serta beberapa referensi lainnya. Justru keterangan tentang sebab turunnya ayat lebih jelas dijumpai pada ayat berikutnya, yaitu Surah An-Nahl ayat 126. Ayat 126 Surah An-Nahl dikaitkan dengan peristiwa terbunuhnya Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW, oleh Wahsy, seorang budak. Setelah kejadian tersebut, diketahui bahwa jasad Hamzah diperlakukan secara tidak manusiawi, yaitu dengan dibelah bagian dadanya. Kemudian hatinya diambil dan diperlakukan secara kasar oleh Hindun, istri Abu Sufyan. Tindakan itu dilakukan sebagai bentuk pelampiasan dendam karena Hamzah sebelumnya telah menewaskan beberapa anggota keluarganya dalam perang Badar. Peristiwa tersebut menimbulkan kesedihan sekaligus kemarahan mendalam dalam diri Rasulullah SAW. Bahkan beliau sempat memiliki keinginan untuk membalas perbuatan Wahsy jika suatu saat berhadapan kembali dalam peperangan. Hal ini tidak terlepas dari perlakuan terhadap jenazah Hamzah yang sangat melampaui batas. Dalam tradisi peperangan dari masa jahiliyah, tindakan merusak
memperlakukan jenazah secara tidak layak termasuk perbuatan yang sangat tercela dan tidak normal. Namun seiringnya berjalannya waktu, kemarahan Rasulullah SAW terhadap Wahsy mulai reda. Hal ini tidak terlepas dari penghayatan beliau terhadap kandungan akhir ayat yang tersebut yang menekankan keutamaan bersabar, yaitu bahwa kesabaran merupakan sikap yang lebih baik bagi orang yang mampu menahannya. Dalam perkembangan selanjutnya, Wahsy memeluk Islam dan menunjukkan perubahan yang positif sebagai seorang muslim. Pada ayat 127 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersikap sabar karena kesabaran merupakan salah satu kunci utama dalam meraih kemenangan. Sikap sabar bukanlah tanda kelemahan melainkan cerminan kekuatan sejati dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Dengan bersabar, seorang justru menunjukkan keteguhan hati dan ketahanan diri. Kesabaran juga menjadi bukti kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tersebut, manusia menggantungkan diri kepada Zat yang Maha Kuat atas segala sesuatu. Selanjutnya itu pada ayat 128 masih memiliki keterkaitan makna munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya, khususnya pada ayat 126 sampai 127 yang berbicara tentang sikap dalam menghadapi perlakuan buruk, anjuran membalas secara seimbang serta keutamaan bersabar. Pada ayat 128 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Hal ini menjadi peneguhan bahwa kesabaran, pengendalian diri, dan akhlak mulia dalam menghadapi musuh akan selalu mendapatkan pertolongan dan kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu nilai pendidikan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Terdapat nilai-nilai terkandung dalam Quran surah An-Nahl ayat 128 sampai 125. Yang pertama itu ada pendidikan tauhid. Nilai pendidikan tauhid dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 itu tercermin pada perintah Allah untuk menyeru manusia ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, yang menegaskan bahwa inti dari pendidikan adalah mengarahkan manusia kepada pengesahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nilai metode pembelajaran berbasis hikmah. Konsep hikmah dalam ayat 125 menunjukkan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara bijaksana, rasional, dan tepat sasaran. Yang ketiga, nilai pendidikan melalui nasihat yang baik atau mau'izah hasanah. Nilai mau'izah hasanah menekankan bahwa proses pendidikan harus disampaikan melalui nasihat yang baik, lembut, dan penuh kasih sayang. Yang keempat itu adalah dialogis dan berpikir kritis atau jidal ahsan. Perintah untuk berdialog dengan cara yang lebih baik mengandung nilai pendidikan dialogis. Peserta didik diberikan ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat secara terbuka, namun tetap beretika dan kesopanan. Nilai ini mendorong perkembangannya kemampuan berpikir kritis, analitis, dan argumentatif. Yang kelima, keadilan dalam pendidikan. Ayat 126 mengandung prinsip keadilan, yaitu membalas atau memberikan perlakuan secara setimpal tanpa berlebihan. Dalam konteks pendidikan, nilai ini tercermin dalam objektivitas penilaian, pemberian sanksi, dan proporsional serta perlakuan yang adil terhadap seluruh peserta didik. Yang keenam itu adalah kesabaran dan pengendalian diri. Meskipun diperbolehkan membalas secara setimpal, ayat tersebut menegaskan bahwa bersabar adalah pilihan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kesabaran itu merupakan nilai utama dalam pendidikan. Dan yang terakhir itu nilai pembentukan akhlak mulia. Secara keseluruhan menurut Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 126 menekankan pentingnya akhlak mulia dalam pendidikan. Nilai-nilai seperti kelembutan, keadilan, kesabaran, dan sikap pemaaf merupakan bagian dari karakter yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Pendidikan dalam Islam itu tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu, tapi juga membentuk kepribadian yang berakhlak baik dan mampu berinteraksi secara harmonis dalam kehidupan sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.